Oke. Nikmat dilihat sebagai bentuk kasih sayang. Maka Ar-Rahman, Ar-Rahim. Jadi paham? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Musibah dia melihat sebagai apa? Cinta. Dan nikmat dia lihat sebagai kasih sayang. Nah, orang seperti ini mau ada stres. Jadi orang seperti ini mau ada galau. Orang seperti ini ada lagi yang namanya resah dan gelisah. Tidak mungkin, Pak. Makanya hanya orang seperti inilah yang ketika akhir hayat Allah berkata, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang selama hidupnya selalu tenang. Irji'i ila rabbik, kembali kepada Tuhanmu. Radiyah, engkau ridha dengan panggilan Allah berupa kematian. Mardiyah, engkau pun termasuk hamba yang Allah ridhai untuk kembali ke haribaannya. Kenapa begitu? Karena mereka dikala hidup, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, hanya dengan selalu ingat kepada Allah, dengan segala ketetapannya, maka hatimu akan menjadi tenang. Dan ingat, ketenangan hati itulah yang menjadi kunci kebahagiaan dunia. Oke? Menjadi kunci kebahagiaan dunia. Jangan Anda tanya, di akhirat kelak nanti, sudah pasti bahagia terus. Orang kalau lomba lari, salah start, nggak usah bermimpi mau juara 1. Tapi kalau di stars gagah, kurang mau kuliah. Siapa lebih dulu sampai. Jadi paham? Jadi ukuran star itu ada di dunia, Pak. Ukuran star ada di dunia. Jangan Anda berukur. Tadi saya di majelis ibu-ibu KWI, saya jelaskan. Saya tanya sama ibu-ibu. Ibu-ibu ini kan semua kan, atau suka kawin semua kan. Ada yang sudah ada anak, bahkan sudah ada cucu. Coba jawab pertanyaan saya. Berapa lama seorang ibu mengandung anaknya dalam rahim? Rata-rata 9 bulan, 10 hari. Coba ibu-ibu jawab. Waktu ibu-ibu ada 9 bulan, 10 hari di dalam rahim ibu kalian, bagaimana caranya ibu makan dan minum? Bagaimana caranya ibu bernafas? Dan bagaimana caranya ibu kencing dan buang air di dalam rahim yang cuma kecil ini? Oke. Dan ibu yang mengandung tahu kalau anaknya itu di dalam hidup. Kenapa? Karena ada gerakan. Tandanya sesuatu hidup, ada gerakan. Karena si ibu tahu bahwa anaknya itu hidup, karena ada gerakan. Tapi yang jadi pertanyaan, kemana kotorannya selama 9 bulan, 10 hari? Dan dari mana itu makanan? Dan bagaimana cara dia bernafas? Oke. Dan bagaimana caranya itu usus bekerja di saat usia awal minggu kehamilan? Jantung belum berfungsi, Pak. Usus belum sempurna. Paru-paru itu belum bisa. Bagaimana itu kehidupan terbentuk? Oke. Sedangkan semua pasti tahu orang hidup kan ada jantung. Orang bisa hidup karena berfungsinya organ. Orang bisa hidup karena masih menarik oksigen. Makan dan minum, tidur dan bangun. Semua ini tanda-tanda kebutuhan orang hidup. Dan bagaimana itu terjadi di alam rahim? Coba jawab. Ibu-ibu kan ada rahim, orangnya tidak ada. Yang boleh jawab yang punya rahim. Toh yang punya rahim tidak bisa jawab. Yang punya rahim saja tidak bisa jawab. Oke. Nah, kalau yang punya rahim tidak bisa jawab, berarti cuma ada satu yang bisa menjawab. Siapa? Yang menciptakan rahim dan alam rahim. Maka Allah berfirman dalam Al-Quran, di 2 surah, dengan di 2 ayat yang berbeda. Apa Allah katakan? Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha, la ilaha illa huwal azizul hakim. Quran surah An-Nisa, surah Ali Imran. Oke, ayat 7. Apa katanya di situ? Dia katakan, dia Allah. Alladzi, yang yusawwirukum, yang mendesain kalian fil arham, dalam rahim ibumu. Kaifa yasha, sebagaimana yang telah Allah kehendaki. Maka jangan Anda tanya bagaimana dia bernafas, bagaimana jantung tidak bekerja tapi tetap hidup, bagaimana usus yang belum terbentuk bisa hidup,
berkembang dari janin, embrio menjadi janin, janin menjadi bayi, bayi kemudian lahir sebagai anak. Apa kita pernah berpikir? Ibu, pertanyaan kedua. Kenapa setiap bayi yang lahir pasti menangis? Tolong dijawab. Kalau tidak menangis, suster pukul di pantat kasih menangis. Kalau sudah dipukul tidak ini, diangkat di kaki, pastikan kawah itu dia goyah. Kenapa? Kenapa kesadaran manusia secara refleks mengatakan bayi lahir harus menangis? Karena kebanyakan bayi sehat, tandanya ada tangisan. Kalau dia tidak menangis, berarti ada sesuatu. Karena 99% bayi lahir pasti menangis. Kenapa kali ini tidak menangis? Berarti ada sesuatu, maka diambil tindakan medis. Tepuk-tepuk, disakiti sampai si bayi menangis. Ibu, tahu kenapa menangis? Tidak tahu, Ustaz. Jawaban cuma satu. 9 bulan 10 hari dalam rahim ibu. Dia tidak dibutuhkan berusaha. Oke, dia tahu-tahu sudah berkembang jadi manusia. Dia tidak tahu bagaimana cara menarik nafas dan membuang nafas. Dia tidak tahu bagaimana cara makan, mengunyah. Dia tidak tahu bagaimana cara minum. Bahkan dia tidak perlu untuk mengeluarkan kotoran. Dia tidak tahu bagaimana dia bisa tertidur dan kapan dia terbangun. Semua urusan yang berkaitan dengan kehidupan yang ada di alam dunia, di alam rahim contohnya, kita tidak pernah tahu tentang apa dan bagaimana tiba-tiba kita lahir ke dunia. Wajar bila dia menangis. Karena apa? Ketika dia keluar dari rahim ibu, saat itu dia sadar bahwa mau makan pun mesti minta tolong orang lain. Caranya bagaimana? Harus menangis. Berarti orang tua tahu dia lapar. Harus menangis, orang tua tahu dia sakit. Harus menangis, orang tua tahu dia haus. Berarti sekecil apapun kalau saya hidup di dunia, ente mesti berusaha. Karena usahamu itulah yang menentukan usiamu yang berkelanjutan. Bayangkan, Allah ajarkan dari dua alam yang berbeda. Alam rahim, alam fasilitasnya Allah. Allah yang jamin semuanya. Tidak usah kau berpikir. Tiba-tiba kau hidup sebagai manusia. Oke, pada ayat yang berikut Allah berfirman di surah yang lain, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dan Allah yang mengeluarkan kalian dari rahim ibumu. Engkau saat itu tidak tahu tentang apa-apa. Dan tidak tahu bagaimana engkau tiba-tiba lahir. Oke, Maha Kuasa tidak Allah. Setiap peristiwa yang terjadi berulang-ulang tidak akan terlihat luar biasa selama itu terjadi berulang-ulang. Dia katakan peristiwa luar biasa kalau tidak pernah terjadi baru kali itu. Padahal yang hari-hari itu tuh yang luar biasa. Makanya Allah bilang, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum. Sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah yang menjadikan pasangan, menciptakan kalian pasangan. Allah yang menjadikan malam berganti siang. Ini peristiwa sehari-hari terjadi. Tapi manusia tidak pernah menganggap itu kebesaran Allah. Padahal yang hari-hari itulah tanda-tanda kebesaran Allah yang tidak bisa dibuat oleh makhluk selain Allah. Contoh siang dan malam. Iya toh? Wa min ayatihi. Bukan. Wa minal laili fatahajjat dan sebagainya. Allah menjadikan siang dan malam berganti dari waktu ke waktu. Matahari terbit di timur, terbenam di barat dan sebagainya. Itu peristiwa yang sehari-hari. Tidak ada satupun yang manusia yang berkata subhanallah. Kurang lebih yakin dengan perkataan prediksi BMKG daripada prediksi Quran. Minta maaf yang Basarnas, jangan tersinggung. Oke. Kita lebih yakin dengan apa yang disampaikan oleh sains dan teknologi daripada sang pencipta alam yang melahirkan sains dan teknologi. Itu sebabnya Albert Einstein, seorang fisikawan dunia, bapak fisika, beliau berkata apa dalam dua ungkapan? Religion without science is lame. Oke. Religion without science is lame. Agama tanpa pengetahuan lumpuh.
Science without religion is blind. Tapi sains tanpa didasari bekali oleh agama, buta. Dan itu fakta. Itu seorang Albert Einstein yang berkata seperti itu. Nah, peristiwa alam rahim. Disitulah tanda-tanda kebesaran Allah, siang dan malam, tanda-tanda kebesaran Allah. Saya kasih contoh. Satu hari terbagi berapa jam? 24. Berapa jam malam, berapa jam siang? 12. 12 malam, 12 siang. Kira-kira kalau malam, menjelang terbitnya fajar, kalau orang taruh itu motor di luar, kira-kira masuk-masuk jam 4, jam 5, itu di pejok motor itu berair atau kering? Dari apa berair? Tanda-tanda air membeku, keluar embun. Allah katakan 12 jam cukup untuk adanya kehidupan. Kalau Allah tambah itu malam jadi panjang, kita semua tidak akan bisa hidup. Kita akan membeku. Karena tanda-tanda mencapai 0 minus derajat, yaitu terjadi embun. Coba itu air es, kalau mulai tiba embun dulu. Lama-lama dia mengeras. Hanya 12 jam waktu malam. Sudah hampir mendekati titik beku. 12 jam siang, Pak. Cuma 12 jam matahari sinari laut. Uap jadi awan. Bagaimana kalau Allah tambah? Mendidih itu lautan. Allah bilang, siang dan malam tanda-tanda kebesaran Allah. Tapi tidak ada satupun yang berkata subhanallah. Betul tidak? Tuhan cuma bilang, jam berapa ini? Betul tidak? Makanya peristiwa Isra dan Mi'raj, satu peristiwa yang tidak pernah terjadi pada manusia manapun kecuali kepada Nabi Muhammad, itu Allah mulai dengan kata subhana, karena itu kebanyakan kita. Oke? Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Masa begitu? Maka sahabat terbagi 3 kelompok. Yang golongan pertama yakin seperti Abu Bakar, yang kedua mulai ragu-ragu, yang sahabat golongan ketiga Soharat CB ini. Impossible. Oke? Kenapa? Karena itu cuma sekali terjadi. Tapi siang dan malam, manusia yang di rahim, tidak pernah kita berkata subhana. Maka Allah berkata apa? Orang yang takut kepada Allah, innama yakhsyallah min ibadihi al-ulama, yaitu mereka yang paham tentang kebesaran Allah dengan ilmu yang dia miliki. Dia belajar tuh ilmu. Makanya ulama-ulama dahulu kala salafun saleh, mereka ahli fisika, ahli kimia, ahli Al-Quran, ahli tafsir, semua ilmu di kepala. Seperti siapa contohnya? Ibnu Nafis, Ibnu Rushd, Ibn Sina, Ibnu Batutah, Al-Jabbar. Mereka itu ilmuwan dan ulama. Mereka itulah yang melahirkan karya-karya yang hari ini kita baca. Yang usianya ini saja 700 tahun. Tapi dia mampu menceritakan seperti apa dan bagaimana itu kebesaran Allah. Iya tuh. Bisa dipahami nih? Oke, terakhir sebelum ada pertanyaan. Afdalu auradul murid. Hal yang paling wirid seorang murid yang paling afdal. Wirid itu, aurat itu jamak dari kata wirdun. Jadi wirdun jamaknya auradun. Yang artinya wirid. Ya? Yang disusun, yang diulang-ulang. Oke? Jadi al-wirdu itu artinya yang diulang-ulang. Kalau ar-ratib yang tersusun. Makanya disebut at-tartib, berurutan. Tapi kalau yang diulang-ulang, wirdun jamaknya auradun. Afdalu auradil murid
Wirid yang diulang-ulang oleh seorang murid yang paling utama, wa kana yaqul, dikatakan adalah afdalu aura dil muridi az-zikr. Zikir. La ilaha illallah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Lianna as-salata wa in kanat 'azima faqad la tazuzu fi ba'd al-awqati allati yajuzu fiha az-zikr. Kalau salat itu ada waktunya. Betul tidak? Salat ada waktunya. Zikir ada namanya az-zikrul abadiyah, zikir abadi. Zikir yang tidak boleh putus sampai mati. Dan tidak boleh berhenti walaupun cuma 1 kali, 1 detik. Namanya zikir abadi. Kan pernah saya jelaskan kemarin toh? Atau saya lupa? Saya yakin seputus. Yang dalam kitab Sirul Asrar itu saya sudah jelaskan itu. Ya. Wa kana yaqulu afdalul murid li anna salata wa in kan 'azima faqad la tajuzu fi ba'd al-awqat allati yajuzu fiha az-zikr. Ya, tidak boleh Anda kerjakan salat asar di luar waktu asar, zuhur di luar waktu zuhur. Berarti ada awal, ada akhir. Itulah waktu salat. Tapi zikir tidak. Kapan saja Anda boleh berzikir. Oke? Zikir yang bagaimana yang boleh walaupun di kamar mandi, walaupun di WC, yaitu zikir batin. Karena dia tidak berkaitan dengan jasmani. Jadi kalau terus ada beren, subhanallah. Itu haram. Karena tempatnya tidak cocok. Oke? Tapi wali-wali Allah tidak ada tempat kecuali bumi Allah itu suci. Ya, mereka. Zikir bagaimanakah zikir yang dimaksud? Yaitu zikir yang pikirannya tidak pernah putus kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh. Saudara-saudara pernah jatuh cinta berat waktu belum kawin. Pernah jatuh cinta berat. Kira-kira kalau ada di WC, ada di kamar, itu pikiran kemana? Ada di lagu itu. Di kamar ada dia. Apalagi? Di dinding ada dia. Hah? Di piring ada dia. Nah, kenapa sampai ada lagu begitu? Karena sang pencipta lagu ingin menggambarkan bahwa ingatan pecinta kepada yang dia cintai tidak boleh putus walaupun hanya sedetik. Demikianlah al-mushtaqu fillah, orang yang jatuh cinta kepada Allah tidak bisa putus. Zikir abadi namanya. Oke. Kalau dapat faedah, ingatan kepada Allah luar biasa. Waktu Allah kasih ujian, sudah mana-mana jo. Berarti bukan pencinta, bukan al-mushtaq. Bisa dipahami ini? Kemudian dikatakan di sini, faqad la tazuzu fi ba'd al-awqat allati yajuzu fiha adh-dhikr bi khilaf dzikrullah azza wa jalla wa la yumna' minhu fi halati min al-ahwal. Tadi saya jelaskan tadi. Dia tidak pusing di mana dan kapan saja. Itu zikir abadi. Zikir abadi itu bukan zikir zahir. Zikir zahir itu la ilaha illallah, ya. Subhanallah. Ucapan-ucapan tasbih, tahmid, tahlil dan takbir. Itulah zikir zahir namanya. Tapi zikir yang batin, yaitu hatimu selalu ingat kepada Allah, sebagaimana sang pecinta akan merindukan yang dia cintai, dan kemanapun, keadaan apapun, tetap si dia yang teringat. Kalau cinta seperti ini kita alihkan kepada makhluk sebegitu DP barat, bagaimana kalau cinta itu kita alihkan kepada yang menciptakan makhluk? Apa tidak lebih dahsyat? Oke. Sedangkan cuma sesama makhluk, orang kasih itu cinta tuh dia, asis rasa nikmat. Betul tidak? Nikmat tidak itu waktu jatuh cinta berat. Ya? Dia belum kasih apa-apa ini. Biar tali BH kita belum lihat. Asis toh sudah terasa indah. Bagaimana dengan yang menciptakan keindahan itu? Anda bisa bayangkan. Bisa dipahami ini saudara-saudara? Oke. Silakan kalau ada pertanyaan.